pada kesempatan kali ini kita akan berbincang langsung dengan Bapak Kapolres Kabupaten Jayapura selaku penanggung jawab wilayah hukum Kabupaten Jayapura. Sesuai jadwal kampanye yang sudah dikeluarkan KPU, itu yang kita laksanakan kampanye, termasuk monitoring kantor KPU sama kantor Bawaslu. Kantor Bawaslu ini Bapak jaga 24 jam begitu ya? Iya. Baik, kelas. Dan Luar Bapak biasa. lulusan SMA Negeri 1 Sentani Kabupaten Jayapura yang dulu disebut SMA 3. Dulu SMA 3 ya. Sebutannya SMA 3. Baik, Bapak. Kasat Sabara Polres Agam Polda Sumbar pernah menjadi Wakapolres Kepulauan Aru Polda Maluku, Kapolres Lanijaya baru-baru ini, Ya. Polda Papua pada tahun 2022. Betul. Dan sekarang Bapak dong menjabat sebagai Kapolres Kabupaten Jayapura tahun 2024. Saya mungkin gara-gara nama itu, makanya saya penempatan pertama di Sumbar itu. Kan nama depan saya Umar itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Berjumpa kembali bersama kami di RR Podcast. Bicara di sini, terdengar dimanapun. Masih momen pilkada pemilihan kepala daerah Kabupaten Jayapura tahun 2024. RR Podcast kembali menghadirkan episode edisi pilkada, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan berbincang langsung dengan Bapak Kapolres Kabupaten Jayapura selaku penanggung jawab wilayah hukum Kabupaten Jayapura. Sebelum saya menjelaskan tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini, juga sedikit biografi tentang narasumber yang sudah hadir. Mungkin lebih afdolnya izinkan saya menyapa beliau terlebih dahulu, Bapak Umar Nasatekai SIK. Betul. Shalom, selamat sore Bapak. Shalom, selamat sore Ade. Apa kabar? Kabar baik hari ini. Luar biasa ya. Luar biasa. Bapak punya fisik bagaimana? Sehat. Sehat. Bapak minum vitamin tidak? Setiap Doping, 2 minggu suntik Neurobion, Oh iya ya. vitamin Untuk ini ya, menambah untuk stamina. stamina ya. Ya. Karena pasti kegiatan itu sampai malam juga Kak ya. Siap. Oke. Untuk akhir-akhir ini Bapak punya kegiatan bersama anggota di Polres bagaimana? Berkaitan dengan pilkada. Untuk akhir-akhir ini karena ini sudah masuk dalam tahap kampanye, Ya. jadi kita lebih cenderung sekarang pengamanan sesuai jadwal kampanye yang sudah dikeluarkan KPU, itu yang kita laksanakan kampanye, termasuk monitoring kantor KPU sama kantor Bawaslu. Kantor Bawaslu ini Bapak jaga 24 jam begitu ya? Ya. Luar biasa sekali. Kemudian Bapak keluarga semua bagaimana kabarnya? Keluarga kabarnya puji Tuhan baik-baik semua. Baik, luar biasa. Bapak tinggalnya di kediaman Kapolres ya? Kediaman Kapolres ya, Di betul. Jalan Kemiri Bapak? Jalan Kemiri atas, samping rumahnya Pak Bupati. Oh iya, betul, luar biasa. Baik, luar biasa sekali Bapak dalam keadaan sehat hari ini, puji Tuhan. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak sudah bisa hadir di podcast kami. Sama-sama. Walaupun dia pun tempat ini rumah sendiri. Rumah sendiri dia. Baik, mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu biografi Bapak sebelum kita masuk pada pembahasan hari ini. Nama lengkap beliau Umar Nasatekai SIK, betul Bapak? Betul. Beliau pangkat saat ini AKBP. Jabatannya sebagai Kapolres Kapolres Jayapura Polda Papua. Kabupaten Jayapura. Beliau beragama Kristen dan beliau merupakan lulusan Akpol tahun 2002. Ya. Untuk pendidikan sebelumnya beliau ternyata menyelesaikan sekolah dasar di SD Impres Kehiran ya Bapak ya. Kehiran 1 di. Kehiran 1 masuk ke dalam. Berarti dulu belum aspal ya? Sudah aspal. Oh, sudah aspal. Sudah. Tapi Oke. masih kasar dulu. Masih kasar ya. Kemudian Bapak SMP di SMP Negeri 1 Sentani. Dan kebetulan juga saya sebagai selaku podcaster hari ini berasal dari SMP Negeri 1 Sentani. Alumni juga ya. Alumni juga. Berarti adik kelas ini. Siap. Adik kelas. Dan Bapak lulusan SMA Negeri 1 Sentani Kabupaten Jayapura yang dulu disebut SMA 3. Dulu SMA 3 ya. Sebutannya SMA 3. Baik Bapak. Kemudian saya akan bacakan sedikit jabatan-jabatan yang Bapak sudah lalui. Di antaranya banyak sekali hingga saat ini 2024. Jabatan-jabatan strategis yang Bapak lalui itu banyak sekali. Di antaranya saya bacakan sebagian. Bapak Kasat Sabara Polres Agam Polda Sumbar, Sumatera Barat ya Bapak.
lulus tahun 2002 itu penempatan pertama di Padang. Oh, penempatan pertama di Ya, Padang. begitu. Polda Sumbar Padang. Kemudian pernah menjadi Kasat Sabara, Polres Agam, Polda Sumbar. Kemudian pernah menjadi Wakapolres Kepulauan Aru, Polda Maluku. Ini pada tahun 2014. Betul. Ya. Kemudian Bapak juga pernah menjadi Kapolres Lanijaya baru-baru ini, Ya, Polda Papua pada tahun 2022. betul. Dan sekarang Bapak dong menjabat sebagai Kapolres Kabupaten Jayapura tahun 2024. Pulang kampung. Betul. Pulang kampung ya. Baik Bapak, mohon maaf ini sebelum yang Bapak lepas sambut pada acara Bapak masuk di sini dan acara lepas sambut di Hotel Horizon. Ya. Kebetulan saya hadir waktu itu. Oh, siap, Dan siap. mendengar Bapak menjelaskan Bapak punya Orang tua. orang tua. Karena kenapa? Dari situ kita tertarik mau podcast dengan Bapak sebelum pilkada ini, Siap. mau bahas tentang temanya itu kembali ke rumah. Karena Bapak menjelaskan Bapak ingin sekali mengabdi di Kabupaten Jayapura tapi masih belum berkesempatan Siap. saat itu ya. Itu kenapa Bapak? Karena begini, kita apalagi saya orang Jayapura asli. Kalau waktu itu saya dikasih Tuhan untuk tugas di sini masih pangkat Ibda atau Ibtu, otomatis kan saya punya keluarga besar banyak di sini. Ya. Nanti kalau dia minta bantu, terus saya tidak bisa bantu, pasti saya salah juga. Iya, iya, Jadi saya lebih banyak keluar. Jadi ya puji Tuhan pas dikasih kesempatan jadi Kapolres, ya minimal kita bisa ambil kebijakan kalaupun nanti saudara-saudara minta bantu. Iya, luar biasa begitu. Ada cerita di balik itu tidak Bapak? Sebelum kita masuk pembahasan. Kalau cerita Bapak punya banyak. karir toh? Setelah Bapak pendidikan itu, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit? Kalau cerita saya mungkin gara-gara nama itu, makanya saya penempatan pertama di Sumbar itu. Kan nama depan saya Umar itu. Oh iya betul. Ini Bapak Umar tadi kami sudah bacakan, beliau beragama Kristen ya, tapi nama Umar. Ini saya Siap. sempat terjebak juga. Baca nama di baliho depan itu. Nah, jadi ceritanya bagaimana? Ya saya waktu itu kan kita dari Akpol tuh yang dari Papua sini sekitar 5 orang kalau nggak salah itu. Jadi tahun itu pas penempatan saya sendiri yang dapat di Padang, yang lainnya dapat di Bali. Ada pokoknya tempat yang Indonesia Timur lah. Wilayah-wilayah timur ya. Kok malah saya sendiri yang taruh di Padang itu yang di mayoritas Muslim. Tapi puji Tuhan saya di sana sekitar 9 tahun. Dari pangkat Ibda sampai kapten pas masuk sekolah PTIK itu baru keluar dari Padang. Bagaimana Bapak adaptasinya di sana? Maksudnya dengan lingkungan yang notabene-nya Muslim. Saya maksudnya bergaul untuk masalah agama tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah bagi Saya Bapak, bisa karena kebetulan saya juga kan keluarga besar juga Muslim juga. Oh begitu. Ya. Ya mungkin Bapak bisa jelaskan untuk orang tua. Kalau bapak saya dari Maros, Bapak asli Maros ya? asli Maros. Heeh. Mama yang orang Genyem. Orang Genyem asli. Dulu bapak merantau dari Makassar itu masih kecil-kecil ikut ini apa? Orang Bugis yang merantau sini kan sering ikut ini penggergajian kayu itu. Ya, Jadi arahnya ke Genyem. arah ke Genyem, Taja segala macam. Ya, jadi bapak saya mungkin pas di kampung mama saya kecantol lah sama mama. Akhirnya jadilah saya ini. Iya. Jodoh di kampung orang ya. Jodoh di kampung orang. Dan bapak mama dorang berdomisili di sini masih. Di sini masih sampai sekarang masih di Kampung Sawai di Kampung halaman istilahnya. Kampung halaman ya, Rumah yang Sawai. sama bapak di sana. distrik Kemtugresi. Orang tua respon bagaimana ketika bapak pindah ke sini? Senang, Senang sekali. senang sekali. Bapak bilang setiap hari bapak sholat itu minta saya ke sini. Mama juga bilang setiap hari Bapak saya Muslim? Bapak Muslim. Oh, Jadi mama bilang setiap hari saya juga sembahyang baca-baca Alkitab supaya minta ke sini juga. aduh luar biasa. Kita Bapak Kapolres ini keluarga Nusantara ya. Nusantara, tapi tidak apa-apa. Natal rame, Lebaran rame. Natal rame, Lebaran rame. Ini jarang-jarang sekali ada kayak begini ya. Bapak bersaudara? Bagaimana? 4? Tapi yang satu adik kandung saya yang kebetulan waktu itu dia tentara di 751 ini. Oh iya, anggota tim. Tahun 2013 ada penembakan kalau nggak salah di Puncak ya kalau nggak. Ya. Dia di pos baru ditembak sama OTK, Oh, meninggal. Dikuburkan di Taman Makam Pahlawan di Wayan. luar biasa. Berarti Bapak punya adik kandung ini juga sudah merupakan aparat ya, Tentara ya. tentara, dan luar biasa beliau mengabdi untuk negeri bahkan mengorbankan ya. Ya. Luar biasa, ini sesuatu yang perlu kita pelajari juga. Saudara yang lain Bapak?
Yang ketiga perempuan, guru. Kebetulan bapak saya penjaga sekolah, Oh, anaknya guru, jadi agak naik 1 tingkat. iya. Betul. Bapak urutan kedua berarti. Saya pertama. Oh, Bapak yang pertama, Di bawah saya tentara yang almarhum, di bawahnya itu perempuan. perempuan, yang terakhir. Yang terakhir laki-laki. Oh, untuk agamanya bagaimana? Pembagian Dua kah Kristen, atau- 2 Islam. Oh, pembagian berarti ya? Dua Kristen. Sebenarnya bukan pembagian, maksudnya iman itu kan kembali ke kita. Ya, kembali kita Jadi orang tua saya itu dua-duanya tidak pernah melarang, memaksa ya. memaksa kita itu harus beribadah kemana. Iya, ya. Karena bapak cuma bilang nanti yang masukin, yang bawa kita ke surga itu bukan dari orang tua tapi iman kita sendiri. Iya, betul. Akhirnya ya udah, karena saya bisanya Kristen, saya Kristen. Tapi di bawah saya yang perempuan Muslim. Oh, begitu. Yang almarhum yang tentara Muslim, yang perempuan Muslim. Saya yang pertama Kristen, yang nomor 4 Kristen. Terakhir Kristen. Terakhir Oh, Kristen. begitu. Waduh, ini keluarga yang luar biasa sekali ya, menarik ya. Nah, itulah sebenarnya salah satu yang membuat kita tertarik untuk membahas sebelum edisi Pilkada ini. Bapak punya biografi dan perjalanan karir Siap. spesifiknya. Tapi tidak apa-apa, hari ini kita mungkin akan fokuskan mengenai Pilkada di Kabupaten Jayapura. Tema yang kita angkat pada hari ini, Pilkada tanpa konflik, bagaimana caranya? Bapak nanti akan mendiskusikan dengan kita pandangan-pandangan Bapak, pemikiran, bahkan pengalaman-pengalaman yang Bapak sudah pernah lalui lah sebelumnya, terutama jabatan terakhir Bapak sebagai Kapolres di Lanijaya. Tentunya ada pengalaman menarik yang mungkin akan kita ceritakan di sini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami minta Bapak menjelaskan berkaitan dengan apa yang menjadi langkah-langkah konkret yang diambil Bapak Kapolres secara pribadi dan jajarannya di sini untuk mencegah konflik selama proses pilkada. Baik, terima kasih. Jadi saya masuk ini mungkin bulan yang ketiga. Tapi sebelumnya yang saya ganti memang sudah menerapkan, kebetulan karena di jajaran Polres maupun Polsek itu ada Babin Kamtibmas. Ya, betul. Jadi itu yang selama ini kita gerakan, turun bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi dari situ kita bisa tahu apa-apa keluhan yang ada di masyarakat. Sambil mereka sambang, ada juga yang kasih himbauan-himbauan keamanan segala macam, termasuk kalau yang sudah babin di kampung itu, jadi segala sesuatu permasalahan di kampung itu dia harus tahu. Dia harus tahu. Ya. Dan lapor secara intensif ke Iya. apa orangnya. Dia harus ada pelaporan babin itu rutin. Ya. Luar biasa, itu secara umum ya. Siap. Berarti langkah-langkah yang sudah diterapkan lama itu Bapak observasi kemudian tinggal dikontrol Ya, saja gitu. dikontrol itu. Ya. Baik, berikutnya Bapak secara pribadi bisa tidak jelaskan berkaitan dengan peran masyarakat dalam menjaga keamanan saat pilkada berlangsung. Dalam artian Bapak, kita bercerita dari Bapak Polres sudah melakukan segala macam cara, tapi kalau masyarakat ini Ya. juga tidak mengikuti himbauan segala macam, ini kan juga percuma toh. Nah, maka menurut Bapak peran masyarakat itu seperti apa dan apa yang seharusnya dilakukan masyarakat dalam menyikapi pilkada ini? Ya, paling pandangan saya untuk masyarakat itu harus menyesuaikan aturan-aturan yang sudah ada. Maksudnya partai boleh lain, Ya, partai boleh pilihan boleh lain. Tapi kan kita ini satu tempat tinggal di Kabupaten Jayapura. Jadi maksud saya itu kalau bisa jangan sampai ada saling menjatuhkan gitu. Tapi selama dia mau promosikan dia punya kandidat masing-masing terserah ya. Itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah, itu sah. Tapi kalau sudah menjatuhkan orang lain, apalagi sampai Memaksa, memfitnah, untuk toh? memfitnah, itu tidak boleh. Pokoknya sesuaikan aturan sudah, jangan Aman ulah lah ya. jangan bikin ulah Ya, intinya. sejauh ini Bapak, saya mau tanya, waktu Bapak menjabat sebagai Kapolres di Lanijaya, Bapak pernah berada di momen yang sama juga tidak? Maksudnya pilkada, mungkin di 2019 Bapak masih di sana? Iya, saya hadapi di sana pilpres, pileg. Oh, Baru yang terakhir ini ya? Ya, pileg sama pilpres yang kemarin ini. ya. Baru pas mau dekat pilkada baru saya masuk di situ. Kira-kira di sana bagaimana tantangannya? Karena itu di gunung ya, yang jadi masalah kan kendala bahasa. Tapi Oh, bahasa kendala ya? ya, tapi apa? Saya selama di atas, makanya saya sering kasih tahu ke teman-teman Kapolsek juga. Apapun permasalahan yang terjadi ada di distrik, kalau sebisa mungkin kalau kita tidak ada kesibukan, turun. Karena beda
Beda kalau anggota yang turun langsung dengan kita perwira yang turun. Itu gaungnya atau apa? Penerimaan dari orang yang bermasalah pun dia akan beda gitu. Beda ya. Jadi saya selama di Lanijaya, sekecil apapun masalah pasti saya upayakan untuk turun. Karena memang di Lanijaya kan tidak ada masalah, jadi paling palang jalan, gitu aja. Jadi supaya di lain sisi supaya masyarakat bisa kenal kita, di lain sisi apa yang kita bicarakan itu mereka bisa dengar karena yang turun langsung pimpinan bukan anggota. Iya, kalau anggota mungkin dong masih ya lawan-lawan lah begitu ya, cari-cari. Tapi saya harapkan nanti teman-teman yang ada di Kabupaten Jayapura khususnya Kapolsek dalam momen pilkada ini kalau ada masalah sekecil apapun dia punya distrik masing-masing harus turun. Harus turun ya. Harus. Perwira harus turun. Perwira harus turun. Iya. Gitu. Ya. Luar biasa. Kemudian waktu Bapak di sana ada tidak satu masalah yang mungkin Bapak jalani di sana yang Bapak berusaha untuk menyelesaikan? Kalau masalah banyak di Lanijaya itu. Ya. Tapi rata-rata Tapi umumnya apa ya? Rata-ratanya ya palang. Oh, palang ya. Palang. Makanya ada istilah kayu paling mahal itu ya kayu palang. Ya, kayu palang ya. Itu bahaya itu. Balok 55 tapi harga bisa 5M. Jangankan balok 55 kayu sepangkalnya kalau disuruh palang mahal jadi. Tali paling mahal juga tali rafia. Oh, begitu. Siap. Tapi kalau mau dibandingkan dengan di sini bagaimana? Di sini tidak terlalu ya? Apa ya? Kalau di sini kan nggak terlalu, cuma saya agak ini, maksudnya karena saya udah lama di luar tugas, saya baru kembali pas Kapolres, jadi kayak banyak yang palang sekolah, banyak yang palang kantor-kantor itu, kan saya rasa agak aneh itu. Iya. Dulu kita sekolah itu tidak ada yang palang-palang di sekolah tuh, kenapa baru sekarang ini ya? Iya. Tapi ya maksudnya harapan saya itu apapun permasalahan masalah tanah, kalau bisa yang berkaitan dengan sekolah atau kantor itu jangan sampai dipalang lah. Kan ada apa nih? Ada tempatnya, wadahnya. Biasanya kan mereka lapor ke kita di Polres yang untuk mediasi itu. Kalau baru-baru ini sempat di SMA Negeri 1 ada pemalangan. SMA Negeri 1, terus SMP 1. Oh, SMP 1 yang Terus kemarin malam itu yang di SD di Hawaii juga itu dipalang lagi. Oh iya, betul. Saya ada dengar juga itu. Makanya saya suruh anggota malam-malam pergi buka. Besok pagi mereka mau ujian masalahnya. Oh, kasihan. Itu lagi. Iya. Jadi ya maksudnya apalagi tempat sekolah itu jangan dipalang lah. Gimana mau cetak generasi yang lebih bagus lagi. Generasi Kabupaten Jayapura yang pengganti kita nanti itu kalau sekolah-sekolah dipalang terus. Iya, luar biasa. Baik Bapak, berkaitan dengan pilkada sekarang kan kita sudah masuk pada tahap kampanye ya. Betul. Sebelumnya penetapan nomor sampai pada tahap kampanye. Bapak sendiri di satuan di sini kira-kira ada tidak kendala-kendala dalam proses pengawalan kampanye ini? Maksudnya mungkin apakah di lapangan ada kalau kendala sih ada, pasti ada. Kayak ada beberapa pasangan yang aturannya harus buat izin apa ini untuk STP itu. Izin keramaian ya? Bukan untuk kampanye ini harus ada surat izin, tapi mereka nggak sampein. Tapi memang walaupun mereka tidak sampein begitu, kita punya tugas tetap harus harus mengawal, harus jaga mereka. Berarti jadwalnya sudah masuk di sini? Sudah, jadwal itu sudah ditetapkan waktu itu sama KPU maksudnya direbuk sama-sama dengan masing-masing pasangan calon semua, jadi sudah disetujui sama-sama itu. Jadi sekarang kita tinggal mengikuti jadwal itu sambil memplotting anggota ke tempat itu. Kayak hari ini ada kampanye di Demta, anggota udah berangkat juga. Untuk pengawalan kandidat bagaimana Bapak? Apakah ada pengawalan khusus atau bebas saja? Ada. Kalau aturannya itu kan begitu dia ditetapkan sebagai pasangan calon, kita harus kawal dia. Terlepas nanti itu mau diterima atau tidak, kita harus jaga karena kalau sampai terjadi apa-apa dengan yang bersangkutan, otomatis pihak keamanan yang ada di situ yang akan bertanggung jawab. Jadi untuk Kabupaten Jayapura sendiri dari 5 pasangan calon ini, setiap pasangan kita kasih 3 orang untuk melekat dengan mereka. Itu melekat ya? Melekat di sini maksudnya Bapak dia jadi sopir bawa mobil langsung? Terserah apa mau digunakan untuk ini. Maksudnya fleksibel lah. Fleksibel ya? Fleksibel. Jadi kandidat yang menyesuaikan nanti ikut di mana toh? Begitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika Bapak sudah menunjukkan 3 orang, kandidat kan pasti tahu ya. Mereka ini dari Polres. Oh iya, sudah ada namanya kita. Jadi 15 orang semua itu. Karena satu pasangan kandidat kita kasih 3 orang. Oh begitu. Jadi 5 berarti 15 kalau nggak salah. Iya. Harapannya semoga ini bisa mengamankan ya kandidat ya, biar betul. Sukses mereka
dengan hasilnya nanti Siap, pada akhirnya. betul. Baik, luar biasa sekali ya. Ternyata memang Polres Kabupaten Jayapura ini sudah betul-betul protek ya para kandidat kita, dan harapannya bisa maksimal dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Ya, baik Bapak. Ini kan sebenarnya dalam pilkada ini pihak-pihak terkait banyak Bapak. Ada KPU, Bawaslu, termasuk partai-partai juga. Ya. Kemudian kalau kita di lingkungan masyarakat kan ada Ondo Afi mereka nih terlibat terjun langsung dalam kontestasi pilkada ini. Kira-kira Bapak bagaimana membangun kolaborasi dengan mereka, membangun ikatan komunikasi, itu apa yang Bapak lakukan? Selama ini untuk kayak Ondo Afi, tokoh-tokoh agama itu kan sudah kita lewat Babin Kamtibmas, Ya. terus kita sendiri juga mendekatkan diri dengan mereka, jadi udah biasa, Ya. udah kenal dan sudah selama ini komunikasi udah bagus. Lanjut. Sedangkan untuk yang kayak Instansi lain? instansi KPU, terus Bawaslu, kita sering dan terus melakukan koordinasi dengan mereka terkait kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung. Seperti tadi terakhir kami cek itu sudah untuk pelipatan suara untuk khusus gubernur, dan mudah-mudahan puji Tuhan hari ini akan kelar itu pelipatan suara itu. Jadi intinya untuk di hubungan kita dengan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun instansi yang terkait Bawaslu, KPU, semua Itu baik-baik. semua Siap. terjaga ya. Kalau dengan partai koalisi-koalisi yang lain bagaimana? Baik semua. Karena berapa kali kita sudah lakukan pertemuan juga, maksudnya ada doa bersama, Oh ya betul. ada doa bersama, terus Yang waktu di Danau kah itu? yang pertama itu di kediaman Bupati waktu pas beliau mau masuk rumah, termasuk beliau undang juga kelima calon ini untuk tanda tangan deklarasi damai. Ya. Terus kami dari Polres sendiri juga buat waktu itu di Suni, Ya betul. itu undang juga teman-teman dari Coffee Morning kah itu? siap Coffee Morning, betul. Ya betul. Itu Intinya, semua hadir ya, sepakat ya. Siap. Sepakat bahwa pilkada di Kabupaten Dan Jayapura. itu kita tempel itu, ada berapa titik kita tempel. Tanda tangan sama foto kita itu ada di berapa titik di kabupaten ini kita taruh. Oh, Baliho yang sudah ditandatangani kesepakatan bersama itu. ya betul. Penandatanganan komitmen bersama istilahnya. Ya, pilkada damai. Ya, pilkada damai. Wah, luar biasa sekali. Tentunya dengan apa ya, kegiatan seperti ini, maksudnya Bapak punya, itu sebenarnya kalau mau dibilang salah satu strategi lah Siap. untuk buat orang merasa bahwasannya ini tanggung jawab bersama ya. Ya, bukan untuk tanggung jawab pihak keamanan aja. Ya, betul. bukan hanya sebagian pihak saja dilibatkan. Siap. Gitu. Oke, luar biasa. Berikutnya kita diskusikan berkaitan dengan sekiranya pada proses ini nanti ada potensi-potensi provokasi atau berita-berita hoaks yang mungkin bisa memperkeruh suasana pilkada ini. Bagaimana Bapak mengcounter semua ini? Kalau kita kan di Polres punya humas sendiri. Ya, Di Polda juga ada, termasuk ada Cyber lah. Cyber, sekarang sudah ada direktorat baru. ya. Yang jelas kalau yang berita-berita hoax itu pasti langsung di kantor untuk penyebarannya. Karena kita sendiri juga kasih keluar meme-meme atau himbauan untuk tidak termakan isu hoax atau apa segala macam itu di Politik identitas segala macam tidak boleh ya. tidak boleh. Ya, baik. Kemudian kalau sejauh ini di Polres ini ada tidak yang maksudnya melaporkan suatu penyelewengan begitu dalam pilkada, entah itu dari sesama koalisi ataupun masyarakat secara pribadi? Kalau di Polres sendiri tidak ya, karena Sejauh ini belum ada. bukan tidak, karena yang masalah harus dipilah-pilih dulu. Kalau masalah pemilu sudah ada tempatnya, karena di Bawaslu ada anggota kita yang anggota reskrim yang tergabung dalam Agakumdu, itu ada kejaksaan, semua lengkap di situ. Jadi kalau masalah pelanggaran pemilu lapornya nanti di di Bawaslu nanti. Jadi sudah aja dari di backup dari anggota reskrim kita juga yang masuk dalam sentra Agakumdu itu. Kalau misalnya sewaktu-waktu ada semacam ya provokasi yang bisa menyebabkan kerikuhan lah begitu, kira-kira Bapak bagaimana langsung meresponnya? Kalau yang itu terjadi otomatis kita langsung mendatangi sumbernya itu. Oh begitu ya. Iya. Berikutnya mungkin Bapak bisa menjelaskan pengalaman-pengalaman ya, bagaimana pilkada sukses itu yang menurut dalam sepanjang Bapak punya karir, pilkada yang sukses itu seperti apa menurut pandangan Bapak? Ya, kalau menurut saya yang dibilang sukses, yang pertama
pada saat pelaksanaan pencoblosan euforia atau semangat masyarakat itu datang untuk ke TPS untuk coblos itu yang pertama. Berarti tandanya tempat itu aman sehingga masyarakat bisa menggunakan hak suaranya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada maksudnya setelah ditentukan hasil atau apa segala macam, apabila ada yang kalah atau ini menerima gitu. Harus menerima ya, legowo istilahnya. Legowo. Ya dalam setiap pertandingan kan pasti ada kalah yang menang. Makanya ya harusnya sudah siap. Sudah siap, harus siap. Kadang-kadang yang ribut itu mungkin karena belum siap atau tidak tahu juga. Yang kacau-kacau gitu. Kemudian untuk persiapan pengamanan di setiap TPS sendiri bagaimana Bapak? Untuk di setiap TPS sendiri kita sudah pengamanan, cuma jumlahnya yang dikurangi dari Pilpres kemarin karena TPS-nya ada yang dikurangi. Oh, TPS-nya lebih sedikit ya ini. Sedikit, betul. Tapi untuk pengamanan sudah kita sekitar 300-an lebih lah anggota yang disiapkan di TPS-TPS itu. Ada tidak semacam titik-titik khusus yang dia punya penanganannya itu beda? Maksudnya apakah dari jumlah anggotanya? Mungkin yang agak jauh ya, kayak titik-titik rawan begitu. Ya, kayak Airu, yang daerah itu memang agak personilnya kita tambah gitu. Oh begitu ya. Kalau di pusat kota sendiri? Ya paling satu dia bisa berapa TPS gitu karena aman. Kemudian untuk pengawalan atribut-atribut kampanye, Bapak juga orang ikut terlibat? Kita tidak, maksudnya, tapi kita awasi. Maksudnya itu kan maksudnya atribut penyelenggara istilahnya, macam kayak baleho bukan surat suara yang dari KPU ini. Oh iya, kita ikutin. Makanya tadi sudah berapa hari pelipatan di Hawaii itu ada anggota yang jaga di situ sampai. Dalam artian kan mencegah terjadinya kecurangan, polisi terlibat di situ. Terlibat. Iya. Semua terlibat di situ. Kemudian kalau kita mau berbicara tentang netralitas Polri itu bagaimana menurut Bapak? Netralitas Polri menurut saya ya sudah jelas-jelas kita pihak keamanan, apalagi sudah ada himbauan dari Mabes Polri sendiri supaya Polri itu tugasnya ya pengamanan ini saja, tidak ikut-ikutan. Tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh sama sekali. Kalau ada yang ketahuan ya. Kira-kira bagaimana kalau ada yang ketahuan? Kalau ada yang ketahuan ya ditindak, diproses sesuai aturan yang ini. Dan harapannya di Kabupaten Jayapura sini tidak ada. Tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Maksudnya bikin malu kita nanti. Iya, itu bikin malu kita lah ya, Bapak sendiri malu dan kita warga kabupaten juga. Dan sejauh ini anggota-anggota berkegiatan dan bertugas aman terkendali ya Bapak ya? Aman terkendali. Luar biasa sekali. Baik, mungkin kita masuk pada pembahasan bagian akhir. Saya mungkin rangkum sedikit dulu. Bahwasannya tadi Bapak sudah menjelaskan anggota Bapak itu sudah disebarkan kepada titik-titik tertentu. Kemudian ada juga pengawalan kandidat itu sudah dilaksanakan. Harapannya kandidat kita ini sampai selesainya kontestasi pilkada ini semua berjalan lancar begitu ya? Amin. Oke. Baik, berikutnya mungkin pada bagian akhir ini Bapak bisa Bapak jelaskan peran media ya dalam menciptakan suasana damai menjelang pilkada, karena kita lihat kebanyakan kan orang sekarang sudah pakai gadget Bapak. Jadi mudah sekali terprovokasi dari situ. Bahkan juga ada oknum kandidat partai lah begitu ya, melakukan tindakan-tindakan seperti memposting sesuatu yang tidak semestinya. Menurut Bapak ini bagaimana penanganannya? Apa yang harus kita lakukan? Ya, selama ini saya dari waktu pertama masuk saya sudah komunikasi dengan teman-teman media yang ada di Kabupaten Jayapura ini. Ya, karena biar bagaimana sedikit banyaknya pemberitaan dari teman-teman media ini pasti akan membawa dampak yang besar buat pembaca. Karena rata-rata kita kan sudah pakai gadget semua kan. Makanya saya sering kasih tahu ke teman-teman, kalau berita itu belum pasti atau belum benar, konfirmasi dulu. Nah, jadi jangan langsung dikasih keluar, minimal konfirmasi dulu toh. Ya betul. Intinya itu. Sama lebih bijak. Terus kalaupun berita mau dikasih keluar yang sebenarnya ya tidak usah terlalu jangan ditambah dikurangi. Gitu. Berarti ini peran media resmi juga harus terpantau ya Pak. Ya. Karena masyarakat kan baik. Berikutnya untuk menjaga keharmonisan pilkada ini, kita lihat beberapa kandidat ini kan representasi dari beberapa wilayah Bapak. Ada yang dari
ASN, ya ASN, ada juga yang dari ya masyarakat sipil, ya ada juga yang bahkan ya dari instansi-instansi, pokoknya ASN dengan sipil lah begitu. Siap. Ya kira-kira bagaimana Bapak melihat ini, maksudnya agar bisa kondusif ya, karena netralitas dalam ASN ini kan penting sekali Bapak. Betul. Kira-kira apa pesan Bapak buat mereka-mereka yang ada bertugas di Kabupaten Jayapura ini? Ya mungkin hampir sama dengan ya ASN, hampir sama dengan Polri lah. Kita kan dituntut untuk netralitas. Intinya ya kalau kita tidak mau dapat masalah ya sudah, kita menyesuaikan dengan aturan yang sudah ada itu. Kurang lebih seperti itu tadi penjelasan Bapak berkaitan dengan pilkada damai ya di Kabupaten Jayapura. Tentunya dari himbauan Bapak tadi itu semuanya harus betul-betul kita dengarkan, kita ikuti, dan yang terpenting tidak membuat kegaduhan ya Bapak ya. Mungkin ada tambahan sedikit ya. Oh ya boleh, silakan. Ini khusus untuk tokoh-tokoh agama, Ya. tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Maksudnya kita ini kan sudah dianggap tokoh itu. Ya. Nah kalau bisa dalam momen pilkada ini ya peran itu digunakan sebaiknya. Jangan malah menjadi menjadi pemicu dari permasalahan yang akan terjadi. Kalau bisa dengan jabatan yang kita sudah miliki itu kita jadikan, maksudnya kita yang jadi kita bisa merangkul atau bisa jadi penengah buat permasalahan yang ada di sini. Paling itu harapan saya itu. Kalau itu semua sudah jalan ya sebenarnya Kabupaten Jayapura ini aman-aman saja. Karena orang di Kabupaten Jayapura ini kan pemikirannya sudah luas, sudah bagus ya. Ya udah bagus. Dari pengalaman pileg juga di sini terbilang aman lah, walaupun ada sedikit ya masalah-masalah, tapi semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali buat Bapak sudah hadir pada kesempatan kita ini. Pada pembahasan ini tentunya harapan besar kita Pilkada Kabupaten Jayapura ini dapat sukses, berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum kita tutup, kami minta Bapak memberikan closing statement, himbauan, harapan dan doa untuk seluruh masyarakat, elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura. Bapak, kami persilakan. Paling harapan saya gunakan hak pilih dengan baik. Terus tentukan pilihan sesuai hati nurani. Jangan dengar sana, jangan dengar sini. Apapun yang kau pilih itu ikutin hatimu, kata hatimu gitu. Terus buat semuanya jangan lupa tanggal 27 bikin rame TPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi, dan salam sehat buat kita semua. RR Podcast. Bicara di sini, terdengar dimanapun. Bicara di sini, terdengar dimanapun.